Kisah Subang Larang, istri Prabu Siliwangi yang dibuang. Subang Larang yang mempunyai nama lain, Subang Karancang, merupakan salah satu istri Sri Baduga Maharaja, seorang raja kerajaan Pakuan Pajajaran, yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Pada mulanya Prabu Siliwangi sangat mencintai istrinya itu. Akan tetapi setelah keduanya memiliki anak, rupanya kemudian terjadi konflik. Dan konflik tersebut kemudian menyebabkan dibuangnya Subang Larang dari istana. Menurut naskah Kunigan, Subang Larang merupakan anak dari Nyi Karancang. Singapuri. Beliau diceritakan berasal dari kerajaan Singapura, yaitu kerajaan bawahan Pajajaran yang terletak di desa Mertasinga, Kek Gunung Jati sekarang 1. Beliau merupakan anak Mangkubumi di kerajaan itu. Sementara menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari, Subang Larang adalah anak dari pati kerajaan Surantaka yang bernama Ki Ageng, tapa dari istrinya yang bernama Nyi Ratna Karancang. Subang Larang dilahirkan pada tahun 1442. Sementara itu kisah mengenai dibuangnya Subang Larang oleh Prabu Siliwangi dari istana Pajajaran dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Dalam naskah ini disebutkan bahwa sebab-sebab dibuangnya Subang Larang dari istana disebabkan karena ia telah lancang menyimpan rahasia keislamannya. Di istana kerajaan Pajajaran tidak boleh ada yang menyebut nama Allah. Oleh sebab itulah setelah peristiwa itu, Subang Larang kemudian diasingkan di Banten. Mendapati ibunya diperlakukan seperti itu, anak tertua Subang Larang, Pangeran Wolangsungsang dan adiknya Rara Santang, kemudian turut meninggalkan istana karena sakit hati. Kisah pembuangan yang dialami oleh Subang Larang tersebut dalam naskah Mertasinga dikisahkan oleh Subang Larang sendiri ketika beliau bertemu dengan cucunya Syarif Hidayatullah di Cirebon. Waktu itu beliau mengunjungi Cirebon dengan diiringi 100 prajurit dari Banten. Kejadiannya tidak lama setelah pemroklamiran Syarif Hidayatullah sebagai Raja Cirebon. Demikian ringkasan isi naskah tersebut. Hei Kusuma, cucuku yang kukasihi, nenek telah mendengar berita tentang dirimu. Mudah-mudahan engkau selamat menjadi raja. Dahulu ketika masih muda, nenek pergi berguru ke seberang kepada seorang guru yang termasyhur sebagai wali yang pandai, yaitu kepada Syekh Bentong. Pada suatu ketika kakekmu Raja Pajajaran melihatku dan kemudian beliau melamarku untuk dijadikan selirnya. Demikian memaksanya sang Prabu sehingga akhirnya aku pun menjadi selir Raja Pajajaran. Lama-kelamaan nenek mempunyai anak. Setelah nenek mempunyai 2 orang anak, yaitu wokmu dan ibumu, baru kemudian diketahui oleh kakekmu raja bahwa nenek telah menyimpan rahasia mengenai agama. Maka kemudian nenek diusir dan dibuang ke arah pinggiran, yaitu di Banten. Karena di Pajajaran tidak boleh ada yang menyebut nama Allah. Dengan terjadinya peristiwa itu, wokmu dan ibumu merasa sakit hatinya. Kemudian mereka pergi berguru kepada seorang syekh di Gunung Surandil. Oleh Aroba Sejarah Cirebon.